Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes girang melihat Luke Shaw mencetak gol ke gawang Man City. Ia menilai gol tersebut sangat krusial bagi MU. Kemarin malam Manchester United berhadapan dengan Manchester City di Etihad Stadium. Di laga tersebut United berhasil unggul cepat melalui penalti Bruno Fernandes di menit kedua. Setelah gol itu Man City langsung memborbardir gawang MU. Namun di awal babak kedua Luke Shaw sukses menceploskan bola ke gawang Ederson, sehingga kemenangan MU sukses terkunci. Scholes mengaku senang melihat Shaw mencetak gol di laga itu. Menurut Paul Scholes, di musim ini Manchester United terlalu bergantung pada beberapa orang untuk mencetak gol. Jadi ia menilai pemain-pemain yang jarang mencetak gol harus mulai membuka rekening golnya mereka agar bisa membantu tim. Lebih lanjut, Scholes menilai Manchester United telah tampil dengan ciamik saat menghadapi Man City. Ia menilai United bisa memetik lebih banyak poin jika mereka bisa mempertahankan permainan mereka tersebut. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes terpilih menjadi man of the match pertandingan derby Manchester dini hari kemarin. Duel derby Manchester ini merupakan duel yang sangat krusial bagi United, selain karena City merupakan rival bebuyutan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah kesempatan untuk memangkas jarak 14 poin dengan sang tetangga yang berada di puncak klasemen. Meski tidak terlalu diunggulkan, namun United sukses membuat kejutan. Mereka berhasil membekuk City dengan skor 2-0. Bruno Fernandes terpilih menjadi man of the match untuk pertandingan kali ini. Terpilihnya Bruno Fernandes menjadi man of the match tidak terlepas dari keberhasilannya mencetak gol pembuka MU di laga ini. Ketika laga baru memasuki detik ke-48, Manchester United mendapatkan hadiah penalti setelah Gabriel Jesus menjatuhkan Anthony Martial. Fernandes kembali dipercaya menjadi eksekutor penalti di laga ini. Meski arah tembakannya bisa dibaca Ederson, namun kiper asal Brazil itu kalah cepat dengan tembakan Fernandes sehingga berbuah gol. Gol Fernandes ke gawang Man City ini menjadi gol yang sangat krusial bagi sang playmaker. Di musim ini Fernandes punya catatan buruk melawan tim-tim 6 besar Eropa, karena ia gagal mencetak 1 gol ke gawang mereka. Namun kali ini Fernandes berhasil memutus tren negatif itu dengan mencetak gol ke gawang City dan menghantarkan Setan Merah menjadi pemenang di laga ini. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes merasa gembira dengan kemenangan timnya kontra Manchester City. Ia menyebut pasukan Setan Merah bermain nyaris sempurna di laga ini. Bruno Fernandes menilai timnya layak mendapatkan kredit atas kemenangan krusial di Etihad Stadium ini. Ia menilai United bermain dengan sempurna di semua lini sehingga mereka bisa membekuk sang tuan rumah. Kami nyaris melakukan semua hal dengan sempurna. Kami senang bisa mencetak gol dan tidak kebobolan di laga ini. Mencetak gol di menit pertama juga sangat sempurna bagi kami. Pada kesempatan ini Bruno Fernandes juga mencoba menjelaskan makna dari selebrasi yang ia buat. Bruno Fernandes menyebut selebrasi itu ia persembahkan untuk kedua anaknya. Kemenangan kontra Manchester City ini sedikit membuka asa Setan Merah menjuarai IPL. Kini United tertinggal 11 poin dari sang tetangga yang masih nyaman berada di puncak klasemen. Dean Henderson tampil bagus tatkala Manchester United menang atas Manchester City. Roy Keane pun menilai dia sudah siap untuk menggeser posisi David De Gea di United. Dean Henderson bermain sejak menit awal saat United dijamu Man City. Pada duel di pekan ke-27 Premier League itu United sukses menang dengan skor 2-0. United tidak bisa memainkan David De Gea pada derby Manchester. Dia harus terbang ke Spanyol untuk urusan pribadi sejak pekan lalu. United pun meminta Dean Henderson menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Setan Merah. Roy Keane menyadari bahwa Henderson sempat dalam situasi yang sulit. Dia tidak menjadi pilihan utama ketika David De Gea tersedia. Namun Dean Henderson mendapatkan momen yang tepat untuk menjadi kiper utama. Dean Henderson melakukan 6 penyelamatan pada duel melawan Manchester City. Performa apiknya itu membawa United mendapatkan 3 poin dan mencatatkan clean sheet. Harry Maguire, kapten United pun senang dengan capaian itu.
Manchester United sukses meraih kemenangan atas Manchester City pada laga pekan ke-27 Premier League 2020-2021. Setan Merah menang dengan skor 2-0 pada duel yang digelar di Stadion Etihad Stadium tersebut. Kapten Manchester United Harry Maguire menyebut beberapa faktor kunci di balik kemenangan yang didapat timnya. Dia menyebut United melakukan pendekatan taktik yang sangat tepat untuk bisa menghentikan rangkaian 21 kemenangan Manchester City. Kami punya pelatih yang brilian, manajer yang brilian, dan analis yang brilian, ucap Maguire. Apresiasi untuk mereka karena telah membuat kami tampil dengan formasi ini dan perubahan yang terjadi ketika mereka menguasai bola. Kami tahu mereka akan menguasai bola pada waktu-waktu tertentu dan di posisi yang mereka inginkan. Kami telah melihat itu dalam beberapa laga terakhir. Jadi kami harus bersabar beberapa, tetapi kami harus memastikan bahwa kami terus menguasai bola, terus melakukan kontak, terus melakukan tackle. Saya merasa kami melakukannya dengan sangat baik. Sebelum menang atas Manchester City, United sempat mendapatkan kritik tajam sebab mereka bermain 0-0 pada 3 laga terakhirnya secara beruntun. Namun Maguire lega karena akhirnya United menang dengan itu terjadi pada laga derby Manchester. Manchester United mendapatkan kabar buruk di balik kemenangan penting atas Manchester City sebab Marcus Rashford mengalami cedera dan diprediksi absen beberapa pekan ke depan. Marcus Rashford bermain sejak menit awal. Pemain berusia 23 tahun itu tampil bagus dan membuat beberapa peluang. Dia memberikan assist pada gol yang dicetak Luke Shaw pada menit ke-50. Rashford harus ditarik keluar pada menit ke-73. Perannya digantikan Mason Greenwood. Pergantian ini dilakukan oleh Gunnar Solskjaer bukan karena taktik, tapi karena Rashford mengalami cedera. Marcus Rashford sempat mendapatkan perawatan dari tim medis, tetapi kondisinya terlalu buruk untuk terus bermain. Rashford keluar lapangan dengan kaki yang terpincang-pincang. Bomber timnas Inggris itu disebut mengalami cedera pergelangan kaki kiri. Manchester United harus khawatir dengan kondisi Rashford. Walau dia bisa berjalan sendiri ketika meninggalkan lapangan, Marcus Rashford jelas tidak dalam kondisi yang bagus. Belum ada laporan resmi tentang berapa lama Rashford akan absen. Namun, ada keraguan besar bahwa Rashford sudah bisa bermain saat United berjumpa AC Milan pada laga Liga Eropa tengah pekan nanti. Laga United melawan AC Milan akan digelar pada Jumat 12 Maret 2021 di Old Trafford. Selain itu, Rashford juga disebut diragukan siap tampil ketika United berjumpa West Ham United akhir pekan nanti. Ole Gunnar Solskjaer memberi pujian pada kontribusi besar Rashford di laga melawan Manchester City. Sang penyerang dinilai melakukan banyak pengorbanan demi membawa United menang. Ole Gunnar Solskjaer berharap agar cederanya tidak buruk. Kinerja lini belakang Manchester United acap kali mendapatkan kritik dari banyak pihak. Akan tetapi kombinasi Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka menunjukkan kinerja yang sempurna. Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka punya karakter yang berbeda. Nama yang disebut pertama punya karakter menyerang yang dominan, sementara nama yang kedua sangat solid ketika membantu pertahanan. Karakter itu menjadi kombinasi yang sempurna bagi United saat Luke Shaw membantu Anthony Martial dan Marcus Rashford untuk menyerang. United masih punya Wan-Bissaka yang menjaga lini belakang. Melihat kombinasi apik Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka, Ole Gunnar Solskjaer seharusnya bisa merasa tenang dengan komposisi timnya untuk posisi bek sayap. Kini, dia hanya perlu mencari konsistensi untuk posisi bek tengah dan penjaga gawang. Manchester United berhasil mengalahkan Manchester City dalam lanjutan Premier League. Kemenangan dalam derby Manchester tersebut membuat manajer Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer sangat bahagia. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sangat puas dengan penampilan anak buahnya dalam pertandingan ini. Menurutnya Setan Merah sudah bermain sangat hebat. Ini fantastis. Start yang tentu saja menentukan nada untuk permainan dan setelah 1 menit kami mendapatkan penalti dan gol, kata Solskjaer dilansir dari laman resmi Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer juga memuji penampilan Anthony Martial di laga ini. Ia menyebut pemain Prancis itu layak diberi penghargaan pemain terbaik. Setelah menjadi positif, Anthony Martial mendapatkan bola dan melihat ke depan, dia masuk ke dalam kotak penalti. Berpikirlah positif, itulah yang kami inginkan dari para pemain kami. Lanjutnya, saya senang untuk semua pemain dan terutama Anthony Martial yang mengalami kesulitan. Saya pikir dia adalah man of the match.
Bek Manchester United Victor Lindelof mengaku tidak kaget timnya menang melawan Manchester City semalam. Ia menilai United memang memiliki kualitas untuk mengalahkan sang tetangga. Sebelum laga United sebenarnya tidak diunggulkan menang karena performa mereka yang lagi tidak stabil. Namun tidak disangka-sangka, Setan Merah sukses membawa pulang 3 poin dari Etihad Stadium. Victor Lindelof mengaku tidak kaget timnya bisa menang di laga ini. Victor Lindelof mengakui bahwa Manchester City bukanlah lawan yang enteng bagi MU, namun ia menilai kemenangan di Etihad Stadium ini menunjukkan bahwa Setan Merah bukan tim yang bisa dianggap sebelah mata. Victor Lindelof sendiri berharap agar Manchester United tidak lengah usai meraih kemenangan ini. Ia ingin Setan Merah bisa menjaga konsistensi permainan mereka dan meraih lebih banyak kemenangan. Manchester United ditunggu sebuah laga krusial di tengah pekan nanti. Setan Merah dijadwalkan menghadapi AC Milan di pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tertarik untuk memboyong bek andalan Juventus Matthijs de Ligt pada musim panas nanti. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan tidak puas dengan performa para bek tengahnya yang tampil inkonsisten belakangan ini. Kini seperti dilansir Tojo Picajes, Manchester United kabarnya tengah mencoba berusaha untuk mendatangkan de Ligt ke Old Trafford. Manchester United berencana memanfaatkan situasi Juventus yang tengah mengalami kesulitan finansial guna merayu mereka agar bersedia melepas de Ligt. Rencananya, Manchester United akan menggait de Ligt dengan status pinjaman lebih dulu pada musim panas nanti, dengan disertai kewajiban pembelian permanen pada musim 2022 mendatang. Matthijs de Ligt digait Juventus dari Ajax Amsterdam pada 2019 lalu dengan biaya mencapai 75 juta euro. Sebuah angka yang fantastis untuk pemain yang berusia 19 tahun itu. De Ligt pun langsung menjadi andalan di lini belakang Juventus. Meski musim ini ia beberapa kali sempat absen karena cedera dan positif COVID-19.